Selamat datang di Madam's Pathway. Bicara banyak hal, talking about you. Bahasan kalau sudah menuju topik rumah tangga itu gampang-gampang susah. Laki-laki itu sudah dari para wanita atau perempuan itu sudah diibaratkan sebagai pohon pisang. Gimana tuh pohon pisang tuh? Pohon pisang itu hanya punya jantung, nggak punya hati. Oh. Nah, gitu loh. Karena dua orang yang melakukan, maka dua orang yang menyelesaikan. Oke teman-teman, ini sudah sampai di tempat kerja Madam. Cuma kita lagi nunggu Madamnya, kayaknya masih belum pulang. Sabar ya. Halo. Akhirnya selesai juga kerjanya. Langsung kita belanja ya ini ya. Oke, belanja kebutuhan anak-anak. Seatbelt. Udah beres semua urusan, semua belanjaan udah lengkap ya, susunya anak-anak, terus air minum, kemudian apalagi Pak tadi Pak, minyak telon juga ya, Ya, kebutuhan bayi. kebutuhan bayi juga. Dan ini ternyata Pak, di part 2 kita kali ini kita masih akan bahas tentang bagaimana cara mengelola komunikasi yang nyaman bersama dengan pasangan ya. Karena kemarin itu ternyata masih banyak tuh yang penasaran, banyak yang DM juga, banyak yang melalui WhatsApp juga tanya gimana nih Madam kelanjutannya, kok kemarin kayaknya tuh nanggung banget sih gitu kan. Karena kemarin durasi juga ya, kita nggak mau terlalu Panjang. karena memang kita sadar kemampuan dan daya untuk mendengarkan itu 15 menit pertama, menit ke 16 sebelahnya seterusnya kita pasti Kadang lupa jadinya. lupa dan bosen. Bosan. Nah, kita lanjut aja ya. Ya. Untuk membuat suasana menjadi nyaman pada saat ngobrol ini ya Pak. Kalau kemarin kan sudah bahas tentang kita atur jadwal, Udah. konsistensi, Konsisten udah. kemudian juga kita kalau bisa sih ngobrol yang ringan dulu. Ngobrol yang ringan dulu. Nah yang keempat, Yang keempat, ternyata pilihan tempat ternyaman juga penting Pak. oh pengaruh berarti ya. Pengaruh juga dong. Kita tidak harus ngobrol di kamar. Saklek di kamar atau apa itu. Harus. Kalau kita merasa nyaman ruang tamu atau ruang keluarga atau mungkin di meja makan sambil sarapan atau sambil makan malam gitu kan, atau mungkin di taman, atau mungkin ada punya spot sendiri di rumah. Ada tuh biasanya beberapa teman punya tempat kerja atau ruang Di baca, sofa, gitu betul juga bisa sekali. Itu merupakan salah satu faktor menurut Madam dan juga Bapak, mungkin pasti setuju ya Pak ya, Pasti. bahwasannya spot ternyaman itu membuat mood kita untuk ngobrol jadi lebih meningkat. Iya, jadi di posisi nyaman kita itu juga nanti akan membuat kita itu jadi emosinya juga kan stabil. Iya. Ya, jadi tidak meletup-letup lah. Benar, Jadi kalau benar posisinya sudah kita di posisi yang nggak nyaman, itu juga nanti akan pengaruh ke materi obrolannya. Jadinya ikut nggak nyaman juga Jadi jadinya. kaku ya Pak jadi ya. kaku juga. Benar banget. Jadi apalagi sampai merasa terganggu juga mungkin bisa jadi seperti itu. Nah, jadi sekarang teman-teman Bu Madam bisa langsung tengok nih mana sih tempat
favoritnya atau yang dirasa cukup nyaman untuk ngobrol sama pasangan ya. Kemudian juga selain itu Pak, ternyata yang penting adalah kita selama menjalani pernikahan itu terus belajar mendalami karakter pasangan. Oh ya, jadi tidak berhenti setelah ijab kabul, sudah tidak ada pembahasan tentang karakternya pasangan masing-masing. Sebab pada saat kita pacaran tuh biasanya yang ditunjukkan yang bagus-bagus saja. Biasanya. Kemudian waktu menikah Baru ketahuan mulailah. ketahuan belangnya nih, ternyata si bapak begini, madam begini. Nah, itu sepanjang pernikahan itu kita terus belajar. Harus diobservasi terus berarti. Observasi terus termasuk Ya? kegemaran. Hobi juga kan? Ya. Apa yang disukai dan tidak disukai oleh pasangan itu penting. Penting terus dipelajari dan dipahami Pak ternyata. Contohnya gimana? Misalnya nih, saya suka nonton bola. Bapak suka nonton bola nih. Gimana nih? Minimal madam juga belajar sedikit banyak tentang bola. Walaupun madam nggak tahu nih penalti seperti apa, tendangan pojok seperti apa, tapi istilah-istilah yang madam sebutkan tadi kan istilah bola nih Pak. Atau minimal kalau kita sering belajar nih, searching atau sekarang juga smartphone semua juga sudah punya kan, apalagi televisi sudah memberikan informasi yang beragam juga kan Pak ya. Jadi minimal kita juga belajar tentang istilah atau hal-hal yang berkaitan dengan kegemaran pasangan. Kalau Bapak suka bola, minimal saya tahu perbedaan antara pemain bola sama atlet bulu tangkis gitu loh maksudnya. Bahkan itu juga bikin nyaman kan. Kalau Bapak ngobrol sama madam terus nyambung sedikit-sedikit itu kan jadi nyaman daripada pas Bapak cerita nih nanti mau nonton nih Inter Milan lawan AC Milan. Kalau Bu Madam itu nggak tahu, kan dikiranya tuh Inter Milan tuh makanan apa, gitu bener, loh. bener. Jadinya tuh kan agak dari situ pun langsung obrolan juga langsung putus gitu langsung ya, kaku kan. karena salah satu pihak nggak paham gitu ya. Tiktuk gitu kan kasihan juga. Nah, kalau misalkan sekarang ibu-ibu banyak yang ke Korea-Koreaan nih gitu kan, suka nonton drakor. Seharusnya sebagai pasangan, sebagai suami, ya sedikit banyak tahulah tentang ke Korea-Koreaan. Jadi bisa gini. Gini kayak itunya. Bisa gini. Gitu juga. Gini, ini kan secara physically ya, maksudnya tapi ada maknanya gitu kan, tidak verbal gitu kan. Tapi kan ini sudah mewakili ke Korea-Koreaan gitu loh, Pak. Tapi kalau misalnya saya nggak tahu gini itu ini apa, gitu jadinya juga. Misalkan Ibu Madam nih kan mau kasih kode, Pak, Bapak bingung. Tak kira ini minta uang lagi. Jangan ya enggak Pak, itu istilah Korea bukan. Gitu. Jadi Bapak harus banyak belajar, Madam juga harus banyak belajar tentang Bapak, Madam juga harus belajar. Tapi juga ini saya juga biasanya memang seneng kalau misalnya pas lagi nonton bola dibarengin sama istri. Oh gitu ya. Terima kasih. Itu sebenarnya senang sekali, apalagi pas bolanya tengah malam. Wah, kan biasanya namanya nonton bola itu biasanya tengah malam, anak-anak sudah tidur, biasanya berdua saja lah. Itulah mungkin nyamannya ngobrol pas waktu seperti itu. Madam juga suka banget waktu Madam kan senang baca nih, ya kan. Pada saat ada buku baru, kemudian minta izin untuk beli, kan apa-apa harus ngomong ya. Pak, ini ada buku baru nih, list ini nih, dan Bapak setuju dengan berbagai seleksi, misalkan kalau misalkan ini kurang penting jangan dulu gitu kan. Minimal sudah ada ACC dan tahu kebutuhan kegemarannya Bu Madam, itu kan jadi wow ya. Apalagi setelah baca kemudian Bapak diceritain banyak hal gitu, Pak ternyata si ini seperti ini, nyambung ngomongnya, itu jadi lebih nyaman, tahu nggak komunikasinya. Lebih nyaman itu. Bener nggak Pak? Betul sekali. Jadi memang mengobservasi pasangan itu memang sangat penting sekali demi menjalin komunikasi yang baik. Kemudian gitu. Juga selain baik, nyambung juga. Itu yang penting. Nyambungnya itu. Jadi sudah istrinya buat ngomongnya kayak madam cepat, kalau suaminya tidak paham jadinya ya sudah bentrok. Ending sudah. Cukup ya, sudah putus sampai di situ. Jadi komunikasi itu juga kita harus banyak menggali informasi tentang apa yang disukai dan tidak disukai pasangan. Misalkan Bapak nggak suka sama pete sama lam toro, itu juga Madam tahu. Madam nggak suka sama duren, Bapak juga tahu. Kalau makan duren ya pergi sana kan sampai ke blok-blok berapa gitu kan. Jadi kita saling memahami. Itu penting banget. Dari obrolan-obrolan seperti itu, dari bahan-bahan atau
hal-hal yang nyambung seperti itu, jadi memudahkan kita untuk terus menjalin komunikasi yang baik dengan pasangan. Kemudian Ada lagi? yang paling dan super Oh, penting, ini gongnya ini berarti. ini ya, gongnya berarti nih ya. dari segala tadi yang ini terangkum dalam satu Poin ini berarti. poin, Apa itu? bahwasanya antar pasangan ini, setiap pasangan bapak sama Bu Madam Ya. itu dan juga teman-teman bersama dengan pasangannya sendiri penting banget untuk saling mengalah atau minimal salah satunya mengalah. Demi apa, Pak? Demi tidak meletupnya hal-hal yang tidak diinginkan. Oh, itu Iya berarti kan? endingnya ya. Harus saling mengalah. Dari saling mengalah ini artinya bukan pasrah ya. Kalau mengalah itu kita masih ada usaha untuk mengendalikan emosi diri kita sendiri. Wah, ini ada. Bentar. Kita harus minggir ya, Pak ya. Nah, ada. Oke, harus mengalah itu artinya bukan pasrah, Pak. Ya. Ini jelas beda. Jelas beda. Kalau mengalah itu berarti kita masih bisa mengelola emosi kita, dan karena memang kita tidak bisa mengendalikan emosi orang lain kan. Ya. Apa yang terjadi di luar sana di luar kendali kita dong. Jadi bagaimana kita mengelola hati, mengelola emosi agar tidak sampai terjadi gesekan yang lebih parah dengan pasangan. Betul. Itu sih poin inti dari segala komunikasi. Memang komunikasi terdengar klise ya dalam Klise. sebuah hubungan ya. Gimana sih cara biar awet, biar sampai terus gak pernah berantem? Komunikasi, walaupun itu sesuatu yang dianggap sepele selama ini dan juga terdengar klise, tapi itu adalah penting dan luar biasa mujarab untuk menjalin hubungan menjadi lebih baik. Iya. Betul. Bener gak, Pak? Betul. Bapak bangga gak sih sama saya? Ya minimal apa yang kita sharingkan itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan juga bisa dipraktikkan di rumah, dan juga kita selalu berdoa semoga teman-teman bersama dengan pasangannya dalam keadaan sehat dan juga bisa menjalin hubungan pernikahan yang harmonis Ya. sampai waktu yang menentukan batas kita di mana. Ya, Pak ya? Betul. Sudah waktunya kita ketemu anak-anak, Ya. sudah waktunya kita pulang. Nanti akan kita bahas beberapa hal, akan ada di Pillow Talk, nanti ada di Instagram Vika Varia, dan juga ada Bu Vika bagikan di beberapa grup WhatsApp. Nanti bisa ikuti, dan juga nanti kita akan bahas bersama di channel Madam Petwe di Madam Vika Varia. Oke, Madam Petwe cukup sampai di sini. See you soon. Bye bye. Oh gini ya, Pak? Gini nih. Terima Biar kayak kasih. Korea ini. Biar kayak Korea. Bye. Madam Petwe. Bicara banyak hal, talking about you.